Dan ternyata di properti ini kan prospeknya itu kan terus menerus ya, karena dari sejak orang setelah dewasa bisa mempunyai keluarga gitu ya, itu sudah membutuhkan properti. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya terbang ke Semarang. Terbangnya bukan lewat pesawat tapi naik Zoom nih. Mau ngobrol-ngobrol, mau ngopi nih pagi ini. Ngopi, ngobrol properti dengan Ibu Winnie Winasis. Siapa sih nggak kenal Ibu Winnie Winasis? Beliau itu kurang lebih udah 16 tahun di industri broker di Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Sekarang beliau menjabat diamanahkan sebagai Ketua DPD Arebi Jawa Tengah. Dan beliau juga sebagai member broker atau prinsipal ya, owner dari J. Hooker Candi. J. Hooker itu salah satu master franchise yang dari Australia ini. Jadi sepak terjang selama 16 tahun, terus beliau juga memimpin Arebi DPD Jawa Tengah. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini. Ini mau ngobrol santai dengan beliau nih. Ibu Winnie, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Kabarnya baik. Sebelumnya salam Arebi dulu, Pak ya. Boleh, boleh. Salam Ya, Arebi. oleh kita, untuk semua. Amin. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Oke. Ibu Winnie, ini kita ngobrol santai aja nih, Bu. Jadi buat teman-teman yang lihat video ini kebetulan saya ada di Jakarta, beliau ada di Semarang nih. Jadi kita lewat Zoom, kita mau ngobrol dengan Ibu Winnie mengenai seputar broker properti. Tapi sebelum lebih lanjut mengenai broker properti, saya mau tanya nih Bu, kenapa sih Ibu memilih di industri broker properti? Boleh cerita sejarahnya dong? Ibu kan udah 16 tahun nih di bendera LJ Hooker. Terus pertanyaan kedua, kenapa pilih LJ Hooker ya Bu? Boleh nih Bu, kita ngobrol-ngobrol. Silakan Bu Winnie. Ya, sebetulnya sih saya juga nggak tahu juga ya Pak ya, kenapa kok bisa berada di sini. Tetapi saya berpikir, saya itu percaya tidak ada hal yang kebetulan Pak. Jadi nggak tahu gimana, kok saya bisa baca waktu itu kan kita masih banyak iklan-iklan koran ya. Saya baca iklan koran, kemudian kok bisa tertarik dengan LJGOR itu pun juga semuanya kayaknya kayak kebetulan saja. Dan tahu-tahu sudah di sini. Kemudian setelah saya masuk di LJGOR, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasannya itu, saya merasa kayak klik gitu ya, merasa kayak cocok. Kemudian saya merasa juga sepertinya konsep di Aljogar itu kan keluargaan ya Pak, keluargaan. Jadi saya merasa seperti saya merasa serp gitu, saya merasa cocok karena saya lebih senang berada di lingkungan yang suasananya kekeluargaan. Nah dari pimpinan Aljogar Indonesia dan kemudian rekan-rekan yang lain itu selama 16 tahun ini yang saya rasakan itu memang betul kekeluargaan. Bahkan kita dulu juga pernah juga ya meeting dengan LJGOR Australia waktu itu di Bali ya, kita ada jadi cukup banyak juga itu. Saya juga merasakan hal yang sama, atmosfer yang sama. Jadi suasana yang kekeluargaan yang membuat kami ini juga senang ya, senang dan enjoy ya. Nah, bidang properti ini juga sebetulnya satu bidang yang secara background pendidikan saya kan memang ada hubungannya dengan properti Pak. Jadi ini nggak tahu kebetulan atau bagaimana, tapi saya merasa senang. Dan ternyata di properti ini kan prospeknya itu kan terus menerus ya, karena dari sejak orang setelah dewasa bisa mempunyai keluarga gitu ya, itu sudah membutuhkan properti. Nah, kemudian sampai tumbuh, sampai menjadi semakin tua, sampai meninggal pun juga tetap butuh properti. Jadi saya merasa ini satu bisnis yang prospeknya terus-menerus ada. Begitu, Pak. Oh, jadi Ibu di LJ Hooker salah satu yang buat Ibu tetap betah yaitu kekeluargaan ya Bu ya.
Jadi properti itu ibu bilang orang dari lahir sampai orang meninggal pasti butuh properti ya. Nah, pertanyaan saya, selama 16 tahun ibu di LJ Hooker, ada nggak sih Bu apa reward-reward penghargaan yang berkesan buat ibu? Terus saya dengar-dengar ibu salah satu top 5 besar nih di LJ Hooker Indonesia. Boleh dong berbagi pengalaman ribet-ribet yang ibu dapatkan dong buat memotivasi nih. Mungkin buat teman-teman yang lihat YouTube ini yang mau bergabung di industri broker properti atau yang sekarang lagi agak down. Nah, boleh ibu kasih semangat nih. Ternyata ibu tuh mampu mendapatkan itu. Seharusnya kalau ibu mampu, mungkin orang lain juga mampu. Monggo Bu ini. Betul, Pak. Saya berpikir sebetulnya hal ini tuh sederhana ya, sederhana. Tapi asalkan kita melakukan dengan terus-menerus, continue dan sungguh-sungguh ya. Nah, semuanya pasti akan memberikan kita hasil yang bagus asal kita tekun. Tentunya di awal-awal kan semuanya tidak terjadi begitu saja gampang gitu, enggak Pak. Tapi ya kalau bagi saya itu kita tidak usah takut, tapi kita menetapkan satu impian boleh, tetapkan satu impian, kemudian kita setting goal yang secara pendek-pendek Pak, sehingga kita tidak merasa wah kayaknya saya dari dulu pun tidak pernah berpikir bahwa kantor saya akan menjadi masuk di 5 besar, bahkan kami juga pernah menjadi nomor 1 di Indonesia. Saya tidak pernah berpikir ke arah sana. Tapi yang saya lakukan hanyalah saya memang kami mempunyai visi yang memang kami ingin menjadi property agent, kantor property agent yang terbaik ya Pak ya. Tapi kan pada waktu itu yang bagus-bagus kan juga banyak. Jadi saya hanya setting goal, kemudian setting planning kerjanya itu secara bertahap, step by step. Jadi saya hanya pertama saya hanya ini dari training yang kami dapatkan semua itu kami jalankan. Kemudian apa-apa step-step apa yang supaya kantor bisa bertumbuh dengan baik itu kami jalankan. Dan konsep bisnis itu kami juga sudah bikin dan saya tidak suka cara kerja yang terlalu berbelit-belit atau bahkan harus yang bersaing yang secara saling mematikan gitu Pak. Yang saya enggak senang. Jadi saya senang hal-hal yang simpel, kita bekerja yang lurus-lurus saja, nanti pasti ada jalannya dan kalau semuanya kita lakukan dengan lurus, saya rasa pasti akan ada. Hasil itu akan mengikuti lah. Jadi hasil apa yang kami dapatkan sekarang ini bukan karena kami ini hebat atau bagaimana, enggak. Saya rasa semua orang bisa melakukannya ya. Asal yaitu memang harus tekun, ulet dan mengikuti aja. Sebetulnya kalau franchise kan jauh lebih gampang Pak, karena kita kan sudah ada sistemnya ya, tinggal mengikuti saja, kemudian menjalankannya dengan baik lah, begitu saja. Ibu kan tadi ibu bicara pernah menjadi top nomor 1 di Indonesia. Ribet-ribet apa aja sih yang kantor ibu yang udah dapatkan? Boleh dong berbagi di sini. Ya banyak sih Pak. Awal-awal kami mendapatkan Best Business Group. Nah itu awal-awal. Jadi terus kemudian yang menurut saya yang agak lebih mudah itu kayak public relation ya. Nah itu kan kami kejar-kejaran aja di promosi. Jadi zaman dulu itu pada waktu itu kan kami juga omsetnya juga nggak bagus, masih awal-awal, masih merintis ya, masih membuat fondasinya lah ya. Tapi kami lakukan terus-menerus, jadi kayak public relation, terus best business growth itu mengikuti saja. Nah kemudian tahu-tahu kami juga nggak menyangka, tahu-tahu kok bisa masuk di 5 besar. Kemudian memang saya fokuskan itu dari sejak awal, saya mempunyai semacam visi misi ya. Kami ingin supaya semua orang yang bergabung di dalam kantor kami itu bisa naik semua. Ceritanya kayak seperti bisa jadi bintang lah Pak. Nah seperti itu ya. Jadi istilah saya ya, kayak seperti, pendapatan per kapitanya semua harus meningkat. Itu target saya, target kami. Jadi target kami itu bukan bagaimana omset kantor meningkat ini enggak, tapi target saya cenderung pada ke orang-orangnya, kepada tim marketing kami,
Itu yang saya fokuskan. Jadi mana yang perlu dibantu, kami langsung support. Mana yang perlu dibantu, kami langsung support. Dari hal ini, pelan-pelan kok ternyata semakin banyak yang bisa jadi bagus, bisa jadi bagus. Omset kantor tuh ternyata mengikuti saja, Pak. Mengikuti saja. Dan tahu-tahu kok masuk di salah satu top office. Ini satu hal yang saya sama sekali tidak berpikir, bahkan tidak menduga ya, walaupun memang di awal kami mempunyai visi, mempunyai menjadi kantor yang terbaik. Tapi di dalam perjalanan itu rasanya ya itu tadi ya goal-goal yang pendek-pendek ya. Jadi planning-planning yang pendek-pendek itu ternyata langkahnya dari step 1, step 2, step 3. Lama-lama tahu-tahu tidak terasa, tahu-tahu kok kami sudah masuk di top office. Nah, seperti itu Pak. Jadi Sekarang jumlah marketing Ibu ada berapa Bu di AJ Hooker Candi? 25 orang aktif. Sebetulnya yang 25. beberapa waktu yang lalu itu sudah sempat berkurang, tapi ini juga tambah-tambah lagi, jadi masuk yang baru-baru ya. Tapi secara rutin berkala itu kami selalu mengadakan evaluasi dan apa yang harus kami lakukan, apa yang bisa kami bantu untuk tim marketing kami supaya bisa jadi bagus. Begitu Pak. Oke. Terus kalau kita bicara properti kan ada dua market nih Bu, ada secondary, ada primary. Nah kalau Ibu sendiri, kantor Ibu dari AJ Hooker Candi lebih condong main di primary apa di secondary Bu? Mayoritas kami di secondary. Primary memang ada, primary juga kami juga main juga ya, tapi konsep mayoritasnya adalah dari secondary. Oh jadi Ibu secondary ya, pure itunya di secondary ya. Oke. Nah kalau kita tadi Ibu bicara mengenai setting, goal, kinerja, hasil, terus Ibu juga tadi bicara konsep bisnis. Konsep seperti apa sih Bu yang Ibu terapkan terhadap marketing Ibu supaya mereka sukses nih Bu? Berbagi dikit dong tip buat kita Bu. Ya, jadi awal-awal kan kita ini kan bikin visi misi sendiri, bikin goal sendiri. Kemudian saya bikin planning sendiri, ya Pak. Nah, dari sini kami juga terapkan ke marketing. Jadi marketing itu kami arahkan untuk bikin goal, bikin impian. Impian mereka itu apa? Kemudian saya ajak bicara satu persatu. Nah itu dari situ, dari hati ke hati itu kan mereka kadang keluar, sampai keluar impiannya yang mereka paling inginkan. Kemudian kami bantu arahkan untuk mencapai. Ya sebetulnya proses untuk mencapai itu sebetulnya semua orang juga pasti ini ya. Sebetulnya kan tetap harus bikin, misalkan ini harus listing yang banyak, harus rutin ya. Seperti itu sebetulnya tuh semua tuh juga sudah tahu. Saya rasa semua juga mengerti ya. Cuman kadang-kadang motivasi dan menggiring mereka itu untuk bisa fokus pada impiannya dan kemudian bisa menjalankan planning-planningnya dan bisa tahan itu Pak. Bisa tahan. Seringkali kan udah berjalan listing, aduh Bu ditolak, aduh di ini kok nganter customer, ini nggak suka itu. Nah seperti itu kan yang bikin kadang-kadang orang jadi down ya. Nah ini yang kami lakukan pada orang per orangnya. Nah kemudian otomatis kan kalau di dalam kantor ini kan berarti kita akan menciptakan satu atmosfer kantor, yaitu atmosfer tim kita ini bagaimana, bersemangatkah atau lemeskah. Nah jadi kami ini fokuskan untuk kalau satu persatu kita udah ini otomatis tuh mereka bersemangat. Nah nanti tinggal kalau masuk lagi tinggal yang masuk ini bagaimana. Kalau dia kurang begitu semangat ya ini kita tinggal coaching satu persatu Pak. Satu persatunya itu saya lakukan lama-lama saya enjoy dan saya senang bisa membantu kalau mereka ada yang goal-goal mereka, impian-impian mereka yang pendek-pendek itu tercapai. Itu bagi saya itu satu hal yang apa ya, tidak bisa dinilai dengan uang, tapi itu memotivasi saya untuk melakukan lagi, nambah lagi, itu jadi target saya sendiri Pak, jadi target saya pribadi, saya harus bisa ini. Nanti kalau ada yang masuk, itu kita pernah alami juga itu, ada yang masuk dengan background yang, ya maaf ya, banyak ininya ya apa, kekurangannya gitu ya, dan dia juga mungkin agak minder gitu ya Pak ya. Itu
bagi saya itu satu tantangan. Pada saat saya mau terima pun juga saya berpikir ini bagaimana ya, saya bisa nggak nih? Tapi ini saya harus bisa menjadikan dia, saya harus bisa bikin dia ini berhasil. Nah, itu jadi satu tantangan buat saya. Jadi saya enjoy, jadi saya merasa ya tidak membosankan ya Pak ya pekerjaan saya ini. Saya senang jadi ketemu dengan banyak orang dan dengan tipe-tipe orang macam-macam lah. Kalau ada keberhasilan kecil gitu, buat saya itu sudah senang. Jadi dari payah yang kemarin-kemarin yang misalnya kita sampai diomelin orang karena kesalahan timnya kita atau komunikasi yang nggak bagus, itu rasanya terbayar saat saya melihat mereka satu persatu jadi. Gitu Pak. Mantap. Jadi Ibu Winnie itu seorang prinsipal atau owner pemilik. Jadi beliau tuh sangat senang dan beliau tadi bicara yang paling saya garis bawahi itu bisa membantu menggolkan keinginan para marketingnya. Nah itu memang salah satu tugas prinsipal, salah satu tugas pemilik kantor nih. Jadi selain kasih memotivasi dan memfokuskan apa yang dikejar, dia bisa menggolkan keinginan para marketingnya. Itu salah satu yang tadi Ibu bilang tidak bisa dibayar dengan uang. Itu ada kesenangan tersendiri ya Bu ya. Jadi senang banget kita kan kita bisa membantu orang tuh nilainya bahagia banget gitu loh. Wah keren banget Ibu Winnie ya. Bu, saya mau tanya lagi mengenai lebih global nih Bu, mengenai market Semarang nih. Kita tahu ya Semarang salah satu kota terbesar di Indonesia, merupakan ibu kota Jawa Tengah. Bu, market di Semarang ini seperti apa sih Bu di saat sekarang ini? Kan kita tahu kalau kita bicara properti kan ada ruko, ada rumah, mungkin ada apartemen atau ada pergudangan. Nah, untuk di Semarang sendiri menyerap marketnya tuh di properti apa nih Bu? Dan pertanyaan kedua, di angka berapa nih yang terserap market di Semarang? Monggo Bu. Sebetulnya sih saya berpikir setiap kota itu, setiap daerah itu pasti mempunyai karakteristik masing-masing ya. Karena saya ini orang lokal, jadi otomatis kan saya masuk di dalamnya itu ya Pak, itu kan karakteristik daerahnya ya. Jadi udah terbiasa. Cuman memang semua ini kan kalau di awal kalau kita nggak tahu kan pasti menimbulkan satu apa ya tantangan gitu ya, tantangan untuk kita. Jadi kalau di Semarang itu marketnya itu kayak penduduk lah Pak. Kami itu tidak sebesar seperti di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya ya. Tapi ya bagaimana caranya kan kami juga harus survive. Jadi ya kami lihat peluang mana yang kami bisa ambil. Jadi kalau di Semarang itu seperti hunian, seperti komersial itu yaitu biasa lah Pak ya, satu kota ya. Tapi ternyata ada satu kelebihan lain yaitu industri Pak. Industri itu di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu relatif harga tanahnya kan masih lebih murah. Terus kemudian juga SDM-nya itu juga bagus-bagus dan tidak banyak kegiatan-kegiatan yang seperti provokator gitu ya, lebih suasana lebih kondusif gitu lah. Kemudian dengan UMR juga yang lebih rendah, jarak juga relatif tidak ada kemacetan. Nah, sekarang ini memang sudah semakin padat ini, tapi kita juga infrastruktur kan juga sekarang semakin bagus Pak. Sekarang kita dari Jawa Tengah kan jalan tolnya kan sekarang sudah semakin menghubungkan kemana-mana ya Pak ya. Nah, itu juga salah satu hal yang mendukung Pak. Jadi ya, otomatis dengan adanya industri yang masuk ke daerah kami itu akan mendorong juga untuk huniannya seperti residensial dan komersialnya pun juga ikut bergerak Pak. Maka di Semarang ini saat sekarang ini banyak sekali developer yang bikin apartemen. Nah, itu juga terdorong juga karena kan pertumbuhan industri ya. Terus kemudian komersial otomatis ikut juga. Jadi ini satu respon yang saling terkait semuanya ya Pak ya. Nah hal seperti ini ya udah, ini kami tinggal mendidik timnya untuk supaya tiap paling enggak listingnya harus banyak,
kemudian juga skillnya juga ya seperti itu kan memang harus dilakukan ya. Nah, terus kemudian juga jumlah tim, jumlah personel di dalam tim kami pun kami juga terus-menerus melakukan penambahan dan training-training yang lebih baik lagi. Nah, kebetulan dengan adanya saya berada di RIB, nah ini pun juga satu hal yang menurut saya juga kebetulan ya, karena saya tidak berpikir akan sampai di sana. Saya hanya berpikir tadinya pada waktu mulai aktif di RIB, saya bahkan tidak tahu kalau ada yang namanya asosiasi RIB itu, saya bahkan tidak tahu. Saya hanya berpikir, saya kantor kami itu kami nggak mau bersaing dengan kantor-kantor yang lain secara daerah-daerah lah ya, seperti Red Ocean gitu. Kami nggak ingin. Kami ingin bisa hidup berdampingan sama-sama. Saya merasa setiap kantor, setiap orang itu mempunyai berkatnya masing-masing, mempunyai rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu berebut, tapi justru kami ingin hidup bersama, berdampingan dengan lebih baik. Toh itu juga akan ada keuntungannya buat kami. Kalau kami bersaing secara nggak sehat, maka yang akan terjadi banding-bandingan semua. Kan yang rugi kita sendiri. Kemudian juga membajak marketing. Kemudian juga sikap-sikap yang hal-hal yang seperti itulah Pak. Saya nggak suka berpikir yang rumit-rumit. Jadi saya hanya berpikirnya ya udah simpel-simpel aja. Toh kita nggak perlu harus seperti itu kok. Nah ternyata kok ada RIB. Nah setelah saya semakin lama dari awal saya tidak tahu dan menjadi belajar, ternyata RIB ini sangat membantu ya. Jadi RIB ini bahkan memperjuangkan hal-hal yang saya tidak terpikir. Yang tadinya saya hanya terpikir untuk lingkungan lokal-lokal saja, ternyata RIB sudah memperjuangkannya itu sangat banyak sekali, hingga sampai ke legalitas kantor yang lebih baik. Nah, hal-hal juga dengan adanya kita semua kantor-kantor tergabung di RIB kan secara nasional. Jadi tindakan yang kita lakukan itu bisa lebih berarti, bisa lebih bermanfaat, bisa untuk memperjuangkan kepentingan semua properti agent ya Pak ya. Jadi saya semakin senang Pak. Jadi saya semakin senang. Jadi ini mungkin seperti kayak ada yang support gitu Pak ya. Jadi kita kayaknya bekerja itu lebih tenang, lebih. Tetapi semua hasil, semua atmosfer yang kita inginkan ini tidak akan terjadi begitu saja. Bukan RIB yang akan membuatkan untuk kita semua, enggak. Tapi harus kita sendiri ini yang masing-masing harus memulai dari diri kita masing-masing. Kita nggak usah mengharapkan orang lain yang akan membuatkan suasana yang baik. Nggak bisa. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri ini bagaimana konsep bisnis kita mau yang main sikat. Nah, kalau ini kan secara pelan-pelan kan kami ajakin semua, ngapain sih seperti itu, mendingan kita ini semua berteman. Jadi otomatis kita membuat atmosfernya ini menjadi lebih kondusif untuk kita semua. Jadi saya justru mengajak teman-teman ini supaya yuk kita daripada kita bersaing secara nggak sehat, lebih baik kita bersatu, malah hasilnya bisa lebih bagus. Toh itu semua akan kembali lagi ke kita semua. Maka itu slogan dari RIB itu Pak, itu menurut saya itu sangat mengena dan sangat bagus ya Pak ya. Dari kita, jadi kan nggak ada yang bilang dari RIB, dari kita oleh kita, tapi untuk semua. Nah, RIB ini kan hanya satu ceritanya kayak wadahnya, yang dimana pengurus-pengurusnya semua kan kita semua juga pengurus juga bekerja juga kan juga tanpa gaji ya Pak ya, semuanya sukarela, volunteer ya. Itu saya rasa itu satu hal yang baik yang kita bisa jalankan. Kalau ini ternyata bisa menghasilkan satu atmosfer yang baik untuk kantor kita, untuk daerah kita, untuk lingkungan kita, dan kembalinya juga ke kita sendiri. Jadi mari kita wujudkan bersama-sama supaya semakin lama kalau Jawa Tengah misalkan ya, Jawa Tengah Semarang ini sebetulnya kan hanya ibu kota. Kita ada DPC. Kemudian di Solo juga berkembang bagus ya.
itu kita juga ada DPC. Tapi di kota-kota lain ini kan sebetulnya masih banyak ya, kota-kota di Semarang dan Solo. Ini sudah mulai tumbuh kantor-kantor corporate action yang lebih profesional ya Pak, yang lebih baik ya. Nah, jadi kita bergandengan tangan, kita ciptakan di mana aja kita enak, kerjasamanya bisa bagus, kita nggak perlu harus saling sikap lah. Nah, seperti itu Pak. Saya berharap bisa ada satu atmosfer kerja yang lebih profesional dan terutama beretikal untuk kita semua. Jadi ini mewujudkannya bagaimana? Ya, mulai dari diri sendiri. Begitu Pak. Oke, thank you Ibu Winnie. Penjelasannya panjang banget. Tadi kita bicara market Semarang, ternyata industrinya ya lagi grow, tumbuh, berkembang. Jadi buat teman-teman mau investasi, boleh untuk investasi di industri di Semarang. Selain tadi Ibu bilang kondusif ya, salah satu investor itu kan salah satu inginnya kan kondusif, jadi usahanya tenang. Atau kedua, tadi Ibu Winnie bicara mengenai RAB. Wah, tertarik banget saya bicara RAB. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Terus Ibu Winnie bicara slogannya juga. Nah, sebenarnya kan Ibu Winnie sekarang kan diamanahkan, menjabat ya, diamanahkan menjadi ketua DPD RAB Jawa Tengah. Dia ada DPC-nya juga. Nah, pertanyaan saya, program apa yang telah Ibu lakukan selama masa periode Ibu ini, dan program apa aja yang Ibu belum lakukan nih, Bu? Ayo, monggo, Bu. PR-nya masih banyak Pak. Tahun ini kami baru mulai ya. Tahun ini kami baru mulai. Jadi di awal tahun ini kami mengadakan IDEA. Kemudian bulan Februari itu kita sempat kebut jadi 2 ustadz di Solo dan Semarang sudah jalan. Terus pembentukan pengurusnya udah jalan. Tahu-tahu corona. Sebenarnya kita ini mau lanjut untuk pelantikan, tapi ya udah nggak apa-apa. Dengan corona ini kita ambil positifnya aja. Ternyata kan malah justru banyak Zoom meeting ini Pak ya, webinar. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Malah di awal-awal corona ini kita RIB menggalang juga untuk RIB ya, untuk kita berbagi. Ini saya sangat senang Pak, karena dalam pemikiran saya ya, kita ini semua berbisnis, tapi pada akhirnya kita pasti harus memperhatikan kelingkungan ya. Jadi kita berbagi kasih lah Pak ya, kita jadi berbagi. Jadi saya senang jadi dari hal-hal yang mungkin orang berpikir ini satu corona waktu kita jadi nggak bisa ini, jadi work from home, jadi apa. Tapi saya selalu berpikir kalau ada satu perubahan, ada satu kejadian yang kita tidak inginkan, pasti di situ ada, kita gali, kita petik hal-hal yang kita kira-kira bisa positif ya. Nah, saya lihat itu pertama, satu, kita menggalang untuk RIB Care. Ini menurut saya satu basic awal yang untuk melandasi kita, atau juga dari awal-awal tahun ya. Jadi mudah-mudahan dengan hal ini kita semua kantor bisa semakin lebih maju ya, dengan kita di awal kita sudah berbagi juga. Nah, terus kemudian ternyata kan kita jadi nggak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang harus berkumpul orang banyak nih Pak. Ya nggak apa-apa. Ternyata justru kita mendapatkan saat ini mungkin adalah saatnya kita harus belajar. Zoom meeting, webinar sangat banyak. Pertama kita kan ada penyesuaian dengan corona, penyesuaian cara kerja, penyesuaian semuanya ya, protokol kesehatan segala macam. Ya udah, kita jalankan aja sambil kita belum bisa mengerti. Kita pikir corona kan cepat selesai, ternyata kan enggak. Ya udah, kita belajar, kita penyesuaian. Sekarang kantor-kantor sudah semakin jam kerja kita semakin aktif Pak. Dan di Jawa Tengah ini kita nggak ada PSBB Pak. Jadi kita kantor mayoritas tetap buka, tapi kita dengan mengurangi jam kerja dan menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, kemana-mana juga kita ada jarak, mengantar customer juga ini. Jadi ini juga satu hal yang baik ya. Nah, berikutnya juga ada hal baik lagi nih, malah dari pemerintah pun juga support untuk pengurangan pajak BPHTB Pak, ada diskon-diskonnya. Jadi bagus sekali lah malah ya. Saya pikir ini kita ambil hal-hal positif, potensi-potensi yang positif ini tidak menghalangi kami untuk bekerja. Jadi saya lihat
dari kantor-kantor yang ada itu dari teman-teman semua ya, banyak omsetnya tetap bagus Pak. Ada yang meningkat, ada yang paling enggaknya tuh enggak sampai drop. Mungkin awal-awal saja sempat agak penyesuaian ya. Tapi ini saya rasa sudah semakin normal ya. Ininya ya. Terus kemudian program yang belum Ibu lakukan nih untuk masa bakti Ibu di 2020 hingga 2023 nih. Justru karena masih awal, jadi kita kan belum sempat ngapa-ngapain, tapi kita yang lalu ini kita sempat jalankan ya, kayak yang webinar itu juga, program syuting juga, nanti ke depan sih kita akan arahnya kita akan menggandeng lebih banyak broker untuk gabung dan untuk kerja dengan yang lebih baik, sistem-sistem kantor yang lebih baik, bagi yang broker-broker lokal yang mungkin mereka akan nggak ada sistem yang masih bingung lah ya, masih harus menata, ya monggo, nggak apa-apa, kita akan adakan program-program yang untuk bisa mensupport, bisa membantu mereka di dalam mengoperasionalkan kantornya ya. Nah tujuannya kami seperti itu Pak, jadi step by step seperti itu. Saya rasa ke depan sih kami tetap menginginkan satu atmosfer yang lebih baik di dalam kita bekerja, lebih profesional dan lebih beretika gitu Pak. Oke. Sekarang jumlah kantor yang udah gabung sebagai anggota DPD Arebi Jawa Tengah total ada berapa, Bu? 44. 44 kantor. Jadi buat teman-teman nih yang berada di industri broker properti, terutama di Jawa Tengah, di Solo atau sekitarnya, ya tadi Ibu Winnie bilang bergabunglah dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ntar Ibu Winnie dari sekretarisnya atau ketua DPC masing-masing pasti akan membantu. Nah pertanyaan saya nih Bu, ya simpel sih, kenapa sih kantor harus gabung dengan Arebi Bu? Kasih alasan dong supaya mereka mau nih. Nah sekarang pertanyaan saya, ya kenapa kok nggak mau? Ya Pak, kenapa kok nggak mau? Kan saya hanya melihat dari kantor kami sendiri Pak. Di awal-awal, kenapa kok saya sampai bisa terjun di Arebi? Kan saya juga nggak tahu kalau ada asosiasi. Tapi saya merasa perlu, daripada kita ini kayak bersaing secara nggak sehat, yuk kita gandengan tangan, kita sama-sama. Sekarang kayak misalkan ya, di ranting atau kita diadu. Ya kalau kita mau ya, gimana ya? Kalau saya ya nggak mau. Saya inginkan, saya mendidik tim saya dengan semampu kami, dengan sebaik-baiknya ya Pak ya, sebaik-baiknya ya. Nah, otomatis kami juga ingin tim kami ini juga bisa bekerja dengan lebih baik, dan di lapangan kita tidak banyak benturan-benturan, persaingan-persaingan yang secara nggak sehat Pak. Ya, untuk apa? Ya toh Pak. Nah, otomatis karena saya menginginkan semua tim saya ini bisa bekerja dengan lebih enak dan tidak bersaing secara yang sampai seperti ya setelah berdarah-darah lah Pak ya. Ya lebih baik kan kita ini saling bergandengan tangan dong. Itu kan awalnya saya termotivasi untuk hingga bergabung menjadi anggota Arebi ini kan hanya seperti itu Pak, sesimpel itu. Saya hanya ingin bekerja dengan lebih baik. Nah ternyata kalau sekarang ini Pak, malah pemerintah kan sudah mengeluarkan peraturan bahwa semua kantor broker properti harus ada UP4. Nah sekarang kan Arebi ini ternyata kan menyediakan menyediakan jawabannya. Ya. Seperti kantor-kantor yang dalam persyaratan UP4 itu kan ada kantor-kantor kan ada yang harus mempunyai sertifikat training yang memang diakui ya Pak ya. Nah itu kan tidak semua kantor properti itu mempunyai sertifikat seperti itu. Ternyata Arebi kan menyediakan trainingnya. Nah ini kan sudah support Pak. Nah terus kalau nggak mau bergabung, terus bagaimana? Gitu. Nah mau apa? Nah kalau memang kita mau bekerja dengan lebih enak, ini semua kan tidak terjadi begitu saja. Dan ini semua kan terjadi bertahun-tahun Pak. Di Semarang itu sekarang cukup bagus Pak kondisinya. Jawa Tengah lumayan ya, Jawa Tengah, tapi kan ada yang masih mulai ya Pak. Tapi kalau saya melihat dari Semarang saja, dulu kan saya dari DPC Semarang, Ketua DPC Semarang ya Pak ya, saya lihat itu sebelumnya itu sudah dilakukan dari
cabang kepengurusan sebelumnya, Pak. Jadi itu tidak terjadi begitu saja. Dari sebelum-sebelumnya itu kita sudah kompak. Hanya beberapa orang saling kompak, kemudian menggandeng. Sekarang semuanya banyak kompak. Dengan kompak ini kita mempunyai banyak keuntungan kok. Kita bisa ngobrol dengan enak, bisa saling berkomunikasi antar prinsipal dengan enak. Nah, kalau nggak mau, nah terus apa mau bekerja sendirian? Ya toh Pak. Terus apa mau nggak ngurusi P4? Nah, nanti kalau ada pemeriksaan bagaimana? Ya toh Pak. Ya seperti itulah, simpel-simpel aja lah. Saya sendiri berpikir simpel lah. Kita ingin bekerja dengan tenang dan baik, dan otomatis semua hasilnya hasil kantor kita pun hasil dari materi kita pun pasti akan mengikuti lah. Seperti itu Pak. Oke tuh buat kantor yang belum gabung tuh, kan pemerintah lagi gencar tuh harus punya SIUP4, surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Kalau enggak itu bisa disegel tuh kantornya. Nah, Arebi itu ngebantu tuh buat Anda. Terus pertanyaan Ibu ini tadi, kenapa saya harus gabung? Wah, manfaatnya banyak banget. Kalau dicatat bisa lama nih, bisa sampai sore nih. Manfaat Arebi salah satunya networking, kerjasama, tidak ada saling gontok-gontokan. Artinya kenapa? Salah satu supaya industri ini maju adalah berkomunikasi. Bagaimana supaya berkomunikasi yang baik? Ya ikutlah di Arebi, di asosiasi, supaya kita tahu mau kemana arahnya. Ibu ini pertanyaan terakhir nih, karena waktu Ibu sibuk nih, saya minta waktu Ibu nih, jadi untuk ngobrol-ngobrol, pertanyaan terakhir nih Bu, harapan Ibu terhadap pelaku bisnis industri broker properti di Indonesia umumnya, khususnya di Jawa Tengah, harapan Ibu terhadap pelaku industri ini, dan harapan Ibu juga terhadap pemerintah nih Bu. Monggo Bu. Kalau dengan pemerintah sih, ya kita berharap untuk bisa disupport dengan lebih baik ya Pak, dengan regulasi yang lebih baik, kemudian kayak pelayanan-pelayanan dari kantor-kantor pemerintah yang terkait dengan kita seperti BPK ya, yang terus urusan surat-surat izin, penentuan zona-zona semuanya itu Pak ya, itu bisa lebih cepat dan lebih ini ya Pak, bisa lebih support kita ya. Terus kemudian BPN juga, nah hal-hal seperti itu lah ya. Sejauh ini sih ya memang pemerintah sudah support ya, cuma ya memang tetap masih ada kekurangan-kekurangan ya Pak ya, yang kami yang berharap bisa disupport dengan lebih baik lah. Terus kemudian mengenai apa yang kita harapkan untuk kedepannya, untuk kita sendiri yang sebagai pelaku bisnisnya ya. Menurut saya sih, pertama kita ini memang harus menguasai pekerjaan kita, dan terutama soal legal. Legal itu kita memang harus mengerti. Jadi jangan sampai nanti ternyata kita ini bekerja asal saja dan ternyata kita melanggar hukum dan malah repot ya Pak ya. Legal ini termasuk kayak tadi, kalau kita sudah support kantor kita dengan surat perizinan yang lebih baik, otomatis kan marketing kita bekerja pun juga lebih tenang. Itu satu, legalitas kantor. Kemudian juga kedua adalah legalitas kita di dalam bertransaksi. Nah, ya, barang-barang yang kita pasarkan sebaiknya juga benar secara legalnya. Jadi jangan asal kita mau dapat uang, kemudian kita asal jual seperti itu ya. Kami mengajak supaya kita semua sama-sama lah berpikir kalau seandainya kita berada di posisi di sana ya, misalkan kita jadi buyernya. Nah, terus apa ya, kita mau tidak termasuk zona industri. Kemudian kita mengatakan, oh ini termasuk zona industri, melegalkannya. Seperti itu kan perbuatan yang melanggar hukum. Dan secara ke depan saya percaya Pak, tidak ada satu perbuatan yang gratis ya. Jadi maksud saya begini ya Pak, kalau kita berbuat baik pasti kita menuai hal yang baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik, kita pasti juga akan menuai hal yang tidak baik. Hukum karma itu ada, dan di banyak agama saya lihat kan memang istilahnya sendiri macam-macam ya, mungkin takut tuai lah atau apa ya Pak ya, menanam mungkin hasilnya juga panennya seperti itu. Kalau kita bekerja dengan nggak usah yang neko-neko, jalankan aja lurus-lurus. Memang peraturannya seperti apa, kalau memang kita jatahnya closing ya kita akan closing. Kalau memang kita jatahnya belum saatnya, ya nggak apa-apa, bersabarlah. Di situ ada pelajaran yang kita bisa petik. Dan kadang-kadang sebetulnya itu hanya menunda saja, memang mungkin belum saatnya, tapi kita pasti akan mendapat
hikmah-hikmah pelajaran yang positif, Pak. Jadi saya mengajak kita untuk bekerja lebih profesional tadi itu dan lebih beretika ya. Ya paling nggak jangan sampai inilah ya menghalalkan segala cara. Ya, begitu Pak. Oke, Ibu Winnie. Gila Bu, udah sharing di YouTube saya. Buat teman-teman nih, kalau ada sedikit masukan atau tanggapan, ini kan hanya opini kita aja berdua dengan Ibu Winnie bicara industri broker properti di Semarang, bicara mengenai timnya Ibu Winnie, LJ Hooker Candi di Semarang, terus bicara mengenai asosiasi seluruh Indonesia. Ya, Bu Winnie sekarang menjabat sebagai Ketua DPD RMI Semarang. Jadi industri ini sangat besar sekali teman-teman. Tadi Ibu Winnie juga banyak kasih tips ya, banyak kasih saran. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Kita sama-sama ingin memajukan industri broker properti Indonesia supaya lebih profesional, ke depan juga kan lebih baik. Tadi Ibu Winnie udah berkali-kali bicara profesional. Itu banyak banget ya yang bakat digabung di RMI tadi bilang juga akan banyak banget bisa memberikan manfaat. Salah satunya tadi banyak Zoom meeting free, banyak hal yang akan dipelajari. Salah satunya tadi Ibu Winnie menggarisbawahi mengenai legalitas tuh. Banyak di situ ada banyak dibahas mengenai legalitas. Ibu Winnie, thank you lah udah ngobrol-ngobrol dengan saya. Sukses buat tim LJ Hooker Candi Semarang. Semoga Ibu di tahun ini menjadi top nomor 1 di seluruh Indonesia. Ntar jangan lupa Bu, kalau saya ke Semarang, ini jamu saya Bu. Terima kasih juga Pak Margo. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan ini industri kita ini semakin baik lagi. Kita Amin. Baik lagi tentunya hasilnya akan kembali lagi ke kita semuanya. Terima kasih Pak Margo. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak, dari kita, salam Arifi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Terima kasih Bu, salam properti.